Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan IPS yaitu KD 3.4 dan 4.4 mengenai mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dan juga masa pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 membawa bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Karena negara Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Adapun tujuan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 yaitu mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan mencari rempah-rempah. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia diantaranya yaitu bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kita akan coba membahas satu persatu. Penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Portugis datang pertama kali yaitu pada tahun 1511 di Malaka. Akhirnya Portugis pun datang ke Maluku pada tahun 1512. Pada awalnya kedatangan Portugis itu hanya untuk berdagang pala dan juga cengkih. Nah, karena tujuannya hanya untuk berdagang, maka bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tapi lama-kelamaan bangsa Portugis bertindak semena-mena. Spanyol dan Portugis, kedua negara tersebut bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sampai pada akhirnya persaingan mereka berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman di tahun 1596 di Banten. Kemudian Belanda datang untuk kedua kali di tahun 1598 di Banten pula dengan tujuan berdagang. Namun pada akhirnya tujuan bangsa Belanda berubah, yaitu mereka ingin menguasai Banten yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten, akhirnya Belanda mendirikan persatuan dagang yang dikenal dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Sikap VOC yang semena-mena akhirnya mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang bertindak semena-mena kepada rakyat Indonesia pada akhirnya membuat rakyat Indonesia menjadi geram dan akhirnya melakukan perlawanan. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate, yaitu dengan memonopoli rempah-rempah.
Perlawanan kedua yaitu terjadi di tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis akhirnya menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perjuangan rakyat Sumatera. Di wilayah Sumatera Barat, perlawanan terhadap bangsa penjajah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebab perlawanannya adalah karena politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Di wilayah Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Cikitiro, Panglima Polim Teku Umar dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di wilayah Sumatera Utara, perlawanan terhadap bangsa penjajah dipimpin oleh Sisinga Mangaraja XII. Hal ini disebabkan karena Belanda ingin menguasai Tapanuli, Sumatera Utara. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda mengalami kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Tetapi akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Hukum tawan karang adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kerajaan Bali, di mana mereka berhak untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di Bali beserta muatan-muatannya. Hal ini membuat Belanda tidak suka. Akhirnya Belanda melawan hukum tawan karang tersebut. Perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Celantik di sekitar Benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, tepatnya wilayah Banjarmasin. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha ingin menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga ingin memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan dalam kerajaan. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa serta kerja rodi membuat dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai kehidupan. Sampai akhirnya muncullah politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam pergerakan nasional serta munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lalu,
Faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi ini menjadi awal dimulainya pergerakan nasional dan ini menjadi titik terang untuk kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan dari Bu Uma hari ini mengenai materi penjajahan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.